Duh, malu sebenarnya. Baik, Dengan bismillah, ditulis. alhamdulillah, wassalatu wassalamu. Nggih. Kita ingin ada testimoni dari peserta yang sudah berjibaku sebulan full nggih. Mempelajari, mendalami, menggali, bahkan sampai menambang di kedalaman tentang ilmu Al-Quran ya, khususnya usulnya Imam Hafs ya, usul qiraatnya Imam Asim, riwayat Imam Hafs, menggunakan buku metode Maisro dari Dr. K. Haji Fatoni. Baik, monggo Ustazah menyampaikan testimoninya, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, menyelami samudra luas hazara keilmuan Islam makin lengkap ya dengan kehadiran buku metode Maisuro, karya besar dari salah satu masternya Al-Quran ya, Grand Masternya Al-Quran di tanah air, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA. Jadi selama sebulan penuh ini peserta daurah metode Maisuro dituntun oleh Ustadz Yanuar Arianto yang merupakan salah satu murid dari Dr. Kiai Haji Ahmad Fatoni LCMA untuk menikmati lapis demi lapis keberkahan yang ditingkahi oleh 3 pilar, yakni teori, praktek, dan informatif. Nah, Masya Allah, tabarakallah, berpijak pada 3 pilar tersebut, para peserta daurah metode Maisuro mampu mereguk kenikmatan ini ya, penjabaran detail seputar ulumul Quran, terkhusus ilmu tajwid. Demikian. Dan semoga daurah ini akan terus diadakan ya di kemudian hari untuk lebih besar kemanfaatan lagi untuk umat. Amin. Kalau Ustazah, kesan yang paling menarik selama sebulan ini mempelajari mendalami Maisuro, apa yang mungkin Ustazah merasa paling aftarnya kuat begitu? Sisi ilmiah ya. Jadi semua harus ada referensi, tidak bisa hanya berdasarkan menurut saya logikanya begini. Ya memang sih ilmu tajwid awal-awal kan memang pengamatan ya. Jadi mengamati mulut orang gitu kan awal-awal penggalian ilmu tajwid. Cuma memang harus makin ke sini harus ditunjang oleh referensi yang memadai. Jadi sisi ilmiahnya itu yang penting. Ya. Tidak hanya katanya bukan kila wakola seperti itu. Jadi harus ya memang seperti itu. Semua harus ada dasarnya, ada dalilnya ya. Nah itu yang selama ini mungkin para guru ngaji itu jarang sekali mendapatkan itu, karena memang Masya Allah memang Pak Kiai seorang ini akademisi ya, dan terbiasa dengan literatur. Jadi itu yang hal baru yang para guru Quran dapatkan ketika mempelajari metode ini. Ustazah, sebelumnya sudah punya bukunya? Saya belum, cuma saya kan ngajar selama ini pakai metode Aisar. Metode Aisar itu rosemnya pakai rosem Utsmani, rosem Timur Tengah, maaf. Rosem Utsmani Timur Tengah. Jadi nyambung banget sih sama metode Maisuro yang membahas berdasarkan rosem Timur Tengah ya. Kalau saya lihat Maisuro, pembahasannya kan pakai rosem Timur Tengah. Ya, jadi memang Kiai itu kenapa disebut dengan terobosan baru ya di covernya itu karena salah satu pilarnya adalah referensi seperti yang disampaikan Ustaz. Jadi alhamdulillah kalau Ustaz bisa menangkap ini, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Terus tekadnya setelah ini apa Ustaz? Mau ngapain setelah belajar Maisuro sampai ngeleng-ngeleng ini? Ini ya menambah apa ya? Jadi yang diajarkan ke murid-murid itu bukan cuma praktek saja, tapi teori dan informatif ini yang penting juga. Jadi selama ini kan ditalaki ya, praktek saja. Untuk penjelasan teori dan informatif itu memang
belum belum mencapai target karena ya ini setelah belajar Maisuro baru tercerahkan gitu ya, baru mendapatkan informasi yang memadai. Masya Allah. Nggih, jazakillah khair Ustazah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah terus dan dimudahkan semua urusan, dimuliakan di dunia dan akhirat ya, punya murid-murid yang juga semua bisa istiqomah menjadi amal jariah sampai akhir hayat kita nanti di surga ketemu, mudah-mudahan semua kita ya, guru-guru kita, murid kita ya, bahkan bisa dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jazakillah khair Ustazah. Nggih. Amin wa ya. Baik, selanjutnya monggo. Oke, saya Ustaz. Silakan. Perkenalkan nama, dari mana, dan apa yang didapat sebulan ini Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Adi Priyana, domisili di Tangerang. Sebelumnya saya jazakallahu khairan kepada Ustadz yang telah memberikan ilmu kepada kami, khususnya yang terus terang saya ini benar-benar nol dalam masalah tajwid ini ya. Ketika ada masalah tentang Taurah ini, saya dipaksakan untuk ikut oleh anak saya, karena alhamdulillah anak saya juga sebagian sudah hafiz Quran gitu ya, belajar supaya pintar Pak gitu. Alhamdulillah saya mencoba dari nol, walaupun memang terasa berat Ustadz ya, apalagi istilah-istilah yang diucapkan itu nggak pernah saya dengar sama sekali. Makanya saya hanya mendengarkan sampai pada akhir ujung ini saya baru tahu, oh seperti ini loh tentang tajwid. Ada beberapa misalnya PR yang disampaikan oleh Ustadz, saya tanyakan teman-teman yang biasa ngaji, mereka bilang saya nggak pernah belajar seperti ini gitu. Ternyata Masya Allah buku ini begitu banyak ya, memberikan kayak ilmu ya. Mudah-mudahan kedepannya juga memberikan saya motivasi untuk bisa membaca Quran lebih baik gitu kan ya, insya Allah. Karena tidak ada buku yang mungkin jarang sekali orang yang belajar, dan kita alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk bisa belajar ini, walaupun dengan sangat susah payah untuk bisa mencapai 1 bulan ini Ustaz. Jadi bagi mungkin kedepannya teman-teman yang memang merasa minder karena tidak bisa bacakan, insya Allah dengan kita belajar Maisuro ini sedikit demi kita paham tentang hukum-hukum tentang tajwid itu sendiri. Demikian Ustaz mungkin yang bisa Anda sampaikan ya, mungkin hal yang sangat penting lah. Mudah-mudahan kedepannya bagi yang sudah menjadi murid di Ausora ini, kalau ada yang mau mengulang bisa lah mengikuti, walaupun mungkin ada pertimbangan tertentu gitu Ustaz. Demikian Ustaz. Baik. Ya, jazakallah khair Ustaz. Jadi Ustadz ini awalnya dipaksa ya? Iya Ustadz, memang harus dipaksa kelihatannya. Kebiasaan kita itu kerja gitu. Ketika dipaksa itu merasa terpaksa nggak? Awalnya merasa terpaksa, tapi karena kebutuhan anak-anak juga memaksakan saya untuk mendorong saya untuk lebih maju dalam baca Quran sedikit demi sedikit, dan ini menjadi indah bagi saya belajar baca Quran satu ayat mengikuti metode yang saya pelajari, jadi alhamdulillah lebih indah. Masya Allah. Ya mudah-mudahan nanti dapat keindahan yang lebih indah dari yang maha indah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Ustaz, amin insyaallah. Anak keturunan semuanya dijadikan indah oleh Allah. Ya Ustaz. Amin. Iya, barakallahu fika Ustaz, Masya Allah ya, ini dorongan anaknya ya. Terus terang saya iri ya, kalau ada orang tua anak kompak gitu ya, sama-sama ke surga ya, tujuannya ke surga, semuanya langkahnya ke surga ya, semuanya didekatkan untuk beramal surga, Masya Allah ya. Ini kita patut iri ya ke keluarga yang demikian ya. Mudah-mudahan jadi keluarga Quran insyaallah taala. Di dunia wal akhirah. Baik, lanjut Ustaz. Atau Ustaz silakan. Ada yang bisa menambahkan testimoni tentang
perjalanan sebulan terakhir ini? Saya Ustadz. Oke, silakan Ustaz Ariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riana dari Medan, Ustadz. Masya Allah. Alhamdulillah, saya berkenalan dengan Ustadz ya, dengan metode Maisurohnya. Saya jujur nggak ngerti juga ini, Ustadz. Orang awam sekali. Baru tahu saya ternyata belajar tahsin itu ada beberapa metode. Karena di Medan ini agak sulit ya Ustadz ya untuk belajar tahsin beginian, karena yang ada itu di sekolah anak saya ya. Nah itu belajar itu pun ya dengan bahasa tajwid lengkap Asy-Syafi'i. Saya nggak paham itu Asy-Syafi'i apa, metode Maisuroh itu apa gitu. Nah, saya belajar tahsin itu Ustadz sekitar 8 tahun yang lalu Ustadz. Yeah. Sama muridnya Ustadz Muzammil yang sudah meninggal. Okay. Itu baru pertama kali saya kenal dengan tahsin waktu saya baru melahirkan anak sekitar 1 bulan. Itu senang sekali saya bisa belajar tahsin karena dari kuliah saya mencari gitu Ustaz, berkenaan dengan tahsin itu gitu. Tapi cuma sebentar, tidak lama, karena memang orang yang mengajar itu pindah kota dan Ustaz Muzammilnya meninggal. Nah, jadi semenjak 8 tahun yang lalu, baru inilah jumpa lagi berkenaan dengan tahsin. Insyaallah. Baru jumpa ini. Saya beli buku yang setebal tajwid lengkap Asy-Syafi'i, harganya 120, tapi nggak tahu belajarnya sama siapa. Ini harga buku mahal, tapi nggak tahu belajarnya sama siapa Ustaz. Karena memang untuk mencari guru yang bersanad itu dihadirkan dari Jawa sana ke Medan, dan itu khusus untuk guru-guru saja. Pengumuman ada, karena saya bukan guru, ibu rumah tangga, jadi nggak lulus kualifikasi untuk belajar langsung sama orang yang bersanad gitu, Ustaz. Nah ini dengan adanya online, saya bisa belajar langsung sama Ustadz yang sudah mendapatkan sanad ya Ustadz ya. Dan saya juga nggak beli nih buku metode Maisuroh Ustadz. Karena saya anggap buku metode Maisuroh itu sama aja dengan tajwid lengkap Asy-Syafi'i gitu Ustadz. Sama-sama Rosam Osmani gitu ya bahasanya. Setelah beberapa minggu saya ikuti, saya lihat slide-nya metode Maisuroh, di situ baru terbuka hati saya untuk membeli buku metode Maisurohnya ini Ustaz. Makanya mohon maaf Ustaz, saya tidak mengirimkan PR gitu ya ke Ustaz ya. Karena memang saya nggak punya referensi gitu Ustaz dari metode Maisurohnya. Karena kan Ustaz bilang kalau mau jawab soal itu harus ada apa tadi seperti Ustazah Suraya bilang harus ada referensinya dari mana. Saya blank referensinya apa gitu ya. Karena saya nggak pernah pegang buku gitu. Saya hanya ngelihat saja. Alhamdulillah Allah tunjukkan saya akhirnya menggemari nih metode Maisuroh. Akhirnya saya punya kesimpulan ternyata tahsin itu banyak metodenya gitu ya Ustaz ya. Ada metode Maisuroh, ada metode Asy-Syafi'i, mungkin ada metode yang lainnya kali ya Ustaz ya. Tergantung dari ustadz-ustadz yang yang membuat buku berkenaan dengan tahsin. Nah itu yang begitu. Paling kan jadinya apa Ustazah? Yang bulan full ini. Nah, yang paling berkesannya ternyata setelah saya lihat buku
metode Maisuro ini luar biasa ya Ustadz ya. Jadi Masya Allah, di dalamnya itu ada bahasa Arabnya, plus juga ada bahasa Indonesianya, dan banyak sekali referensinya itu ya Ustadz, yang kalau bahasa di kampus itu ya catatan kaki di bawahnya ini banyak sekali gitu. Saya lihat dengan status saya sekarang sebagai ibu rumah tangga, luar biasa lebih terperinci gitu Ustadz, berkenaan dengan tahsin yang sekarang saya pelajari gitu Ustadz. Lebih terperinci. Nah, insya Allah ini saya sudah ngerjain PR-nya Ustadz. Afwan Ustadz. Dengan kesibukan sebagai ibu rumah tangga, saya sudah ngerjain PR-nya. Saya berupaya supaya jadi murid yang baik ya Ustadz ya. Mudah-mudahan nanti kalau saya ngirimkan PR-nya, Ustadz nggak kecewa gitu Ustadz. Kok terlambat ini ngasihnya gitu. Nggak masalah. Ya Ustadz ya. Nah ini bukti saya sudah mulai mencintai ini metode Maisuronya ini. Udah jatuh cinta ya Ustadz ya? Iya, jatuh cinta karena luar biasa ini. Terperincinya Ustadz Kiai Haji Ahmad Fatoni. Nah ini berkenaan dengan metode Maisuronya, tercerahkan saya Ustadz, berkenaan dengan tahsin. Ternyata sebegininya lah para Ustadz itu mendalami Al-Quran luar biasa. Sebelumnya saya mengenal Ustadz Muzammil, walaupun tidak sedalam atau sampai ke ujiannya karena memang harus ke Jakarta kemarin offline. Nah ini dengan online luar biasa, bisa ujian kapan aja ya Ustadz ya. Allah. Nah ini alhamdulillah sudah mulai semangat untuk menghafalnya, karena ini kayaknya harus dihafal ya kan Ustadz, semuanya ini. Luar biasa nih metode Maisurah. Jazakillah khair Ustazah. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan istiqomah ya, mudah-mudahan diberkahi langkah-langkahnya. Cinta dengan Quran itu Masya Allah ya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Kiai Asyid Saka itu pernah mengingatkan kami tentang kisah seorang sahabat ya, yang mencintai surah Al-Ikhlas. Jadi beliau kalau sholat selalu pakai ayat Quran, kemudian selalu ujungnya ada kulhunya, ya, kulhuwallahu ahad, ya, dan seterusnya. Nah, itu ditanya oleh Rasulullah, Anda melakukan itu kenapa? Beliau mengatakan, saya cinta ya dengan surah Al-Ikhlas. Maka Nabi Sallam mengklaim bahwa kecintaan Anda kepada surah Al-Ikhlas adalah sebab Anda dimasukkan dalam surga dengan rahmatnya. Ya. Itu kalau surat Al-Ikhlas saja ya, kita cinta, apalagi cinta dengan ilmu Quran, cinta Quran 30 juznya, wah, lebih dahsyat ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi anugerah cinta ini mudah-mudahan sampai akhir hayat ada dalam dada kita, dalam sanubari kita, dalam kita, dan kita terus pertahankan, perjuangkan ya sampai kita menapak kaki di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik Ustazah dari Medan ya. Mudah-mudahan nanti Allah pertemukan dengan guru-guru yang mujahidah fisabilillah, bisa mempertahankan kecintaannya tadi ya. Baik, cukup ya yang testimoni, monggo. Stop ya Ustaz. Sudah.